Kolaborasi sutradara Umay Shahab dan Prilly Latuconsina kembali terjalin dalam produksi film Ketika Berhenti di Sini. Film Ketika Berhenti di Sini produksi Cinemaku Pictures dan Legacy Pictures mengisahkan tentang rasa kehilangan orang yang dikasihi, namun dengan perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI), kita dapat menghidupkan kembali orang yang kita kasihi. Aku bersamamu dan akan terus bersamamu. Kita yang akan berlari-lari pada keabadian, berlari-lari menuju kebahagiaan yang kekal. Aku, kamu, kita berdua saja. Oke, kita minta berdiri dulu para pemain dan juga sutradara. Duduknya nanti kita ngobrol-ngobrol. Sekarang berdiri, diabadikan dulu momennya, foto boleh lebih merapat lagi. Siap, silahkan. Oke, silahkan diabadikan teman-teman media. Nanti juga kita akan ada foto di awal ini dan juga nanti di akhir akan ada lagi. Silahkan boleh lihat ke kiri dulu teman-teman. Ke kiri. Kayaknya film ini bakal banyak menguras air mata kan. Nah ini dari Umay dan juga Prilly, mungkin boleh ceritakan ke teman-teman media kenapa memutuskan untuk membuat film Ketika Berhenti di Sini. Silakan. Oke, sebenarnya menguras air mata tuh efek dari nonton ya, tapi pas kita buat sih kita nggak ada niat sama sekali pokoknya ini film harus nangis-nangis, pokoknya ini film harus sedih. Enggak, karena yang kita fokusin di sini adalah isunya sih. Kita pengen ngangkat isu yang memang relate sama keseharian kita, sama hidup kita, yaitu adalah isu kehilangan, merelakan, punya kesempatan kedua, dan juga isu yang terjadi di dalam hubungan gitu. Gimana hubungan yang udah lama atau hubungan itu kadang berakhir bukan karena dosa besar aja, kayak bukan karena selingkuh aja kita bisa putus, tapi karena beda visi, mengedepankan ego masing-masing, itu kita juga bisa pisah dan kehilangan seseorang. Jadi kita tuh pengen ngangkat itu gitu, yang juga kita mau memperlihatkan bahwa pertumbuhan teknologi zaman sekarang itu bisa membuat kita mencapai apa yang selama ini kita rasa nggak bisa gitu. Kita bisa melihat orang yang mungkin udah nggak ada di hidup kita, tapi lewat teknologi kita bisa gitu. Kebetulan juga salah satu brand ternama launching juga gitu. Pas kita mau launching trailer, kebetulan mereka juga launching gitu ya. Terus kemarin ada konser juga. Iya, ada konser juga, konsernya almarhum Glenn Fredly, di mana konsernya pakai hologram gitu ya, kayak pakai AI gitu. Jadi kita masih bisa ada di memori yang mungkin udah hilang, tapi bisa dibangkitkan lagi sama teknologi gitu. Jadi nggak ada niat sama sekali, pokoknya penonton harus nangis nih, enggak. Tapi ternyata pas kita jalanin syutingnya, kita jalanin ceritanya, ternyata memang tidak mudah ya menghadapi yang namanya kehilangan. Tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan kedua lagi, bertemu sama orang-orang yang selama ini udah nggak ada lagi di hidup kita. Ya akhirnya saya menjadi seperti itu ya, nangis-nangis banget gitu. Dan itu juga udah sangat berusaha di tone down banget padahal nangisnya, karena karakter Dita itu bukan tipe orang yang gampang meledak-meledak dalam mengeluarkan emosi. Jadi ada beberapa adegan juga yang sama Umay, please tahan, air matanya jangan sampai keluar, oke? Tahan gitu. Tapi saya cuma bisa berhasil menahan 5 detik aja. Habis itu nggak kuat gitu, air matanya pecah dan karena emosinya luar biasa. Jadi itu sih sebenarnya niatnya, kita ingin ngasih lihat ke penonton, dan semoga penonton yang nonton juga bisa merelakan atau bisa membantu mereka sembuh dari proses kehilangan yang mereka lewati gitu. Sedikit banyak sama sih sebenarnya sama Prilly. Maksudnya diawali oleh pertanyaan gimana kalau suatu saat nanti kita bisa berkomunikasi lagi sama mereka yang sudah tiada mungkin, atau sama siapapun yang kita mau. Misal kita ngefans sama
aktor Hollywood, kita bisa pakai avatarnya untuk kita berdiskusi, untuk kita ngobrol gitu. Mulai dari pertanyaan itu sampai akhirnya jadi cerita ini, cerita yang mungkin garis besarnya adalah kehilangan kali ya. Ya itulah akhirnya sampai setelah muncul pertanyaan bagaimana jika kita bisa berkoneksi dengan siapapun yang kita mau di waktu kapanpun kita inginkan gitu. Nyambung terhadap konsep kehilangan ini, gimana kalau misalkan orang yang kita pilih adalah orang yang udah tiada di hidup kita, entah itu misalkan orang tua atau pasangan atau kakek atau nenek, siapapun itu, kita bisa memilih, kita memiliki kehendak. Karena kan mungkin banyak dari kita yang pernah dimimpiin sama orang yang udah nggak ada gitu. Tapi kan itu di luar kehendak kita ya. Kita nggak bisa minta setiap saat untuk bermimpi tentang kakek kita yang sudah tidak ada, atau kita bermimpi tentang orang kita yang sudah tidak ada. Dan teknologi ini mewujudkan itu gitu. Jadi ya dari pertanyaan itu dan jawaban yang bisa dijawab sendiri, akhirnya muncul film Ketika Berhenti di Sini. Oke, Pak, ini kan film keduanya Umay kan sebagai sutradara kan, kerja sama kembali bareng sama Prilly juga sebagai yang produser dan juga pemain utama tentunya di sini. Itu gimana, May, pada saat peran Dita ini jatuh ke Prilly, dan dengan campaign ini juga kan merayakan kehilangan. Nah, ini boleh sekalian di-share ke teman-teman media, May. Mungkin ada banyak netizen atau yang di sini yang udah enggak. Mungkin banyak di sini netizen atau wartawan yang mempertanyakan, kenapa harus Prilly lagi? Apa emang gak ada pemain, atau emang biar Prilly ada kerjaan? Jawabannya adalah Prilly udah banyak kerjaan di luar PH-nya sendiri, itu satu. Yang kedua, buat saya sendiri ya, ini subjektivitas saya. Kalau nggak setuju pun nggak masalah. Gitu. Ya. Subjektivitas saya adalah susah buat saya nyari pemain dengan skill set acting seperti Prilly. Range-nya, bagaimana cara dia mendeliver perasaannya gitu. Karena banyak aktor bagus, aktris bagus di umurannya Prilly, di aktris perempuan juga banyak banget. Tapi buat saya yang bisa mainin Dita dengan saya buat ini ya Prilly. Di luar saya temenan deket sama Prilly, partner kerja saya gitu. Tapi ya emang dia yang cocok untuk meranin Dita. Padahal di awal bukan dari tiga potential cast yang saya pilih untuk jadi Dita tuh nggak ada nama Prilly sama sekali. Di awalnya nggak ada nama Prilly. Sampai akhirnya ketemunya akhirnya Prilly lagi. Gitu dia. Wow. Karena gue percaya bahwa mungkin lo sering dengar sih ya dari director lain bahwa karakter tuh yang milih aktornya. Betul. Dan ya itu terjadi di sini. Dita tuh memilih Prilly ya. Yes. Itu dia. Oke, tepuk tangan dulu dong buat ya teman-teman milenial. Akan ini juga karena karya yang sebelumnya juga dinikmati banyak banget oleh Gen Z dan juga milenial. Untuk Ketika Berhenti di Sini, apa yang bisa relate banget sama teman-teman penonton Gen Z dan milenial ini kalau menurut Prilly? Yang bakal relate itu menurut aku setiap orang pasti pernah merasakan kehilangan. Gak harus kehilangan karena meninggal gitu ya, pisah sama pasangan, peliharaannya tiba-tiba mati gitu, atau kenapa, pasti pernah merasakan kehilangan kesempatan. Pasti banyak yang pernah merasakan itu gitu. Tapi gak banyak orang yang tahu cara menghadapinya gimana, termasuk juga aku gitu. Aku merasakan kehilangan berkali-kali gitu, kehilangan opa aku, tante aku, kehilangan mantan pacar, ditinggal nikah gitu, tapi nggak tahu cara ngadepinnya gimana gitu. Kayak nggak usah siapanya, Mai. Maksudnya tiba-tiba dia hilang aja dari hidup kita, habis itu kita dipaksa untuk melanjutkan hidup tanpa sosok tersebut kan gitu. Nah, menurut aku pas aku baca skripnya di film ini tuh kita kayak diajarin gimana sih menghadapi kehilangan gitu, bagaimana melanjutkan hidup setelah kita mengalami kehilangan. Karena ada banyak orang yang kayak denial aja, ditinggal, ya udah it's okay, kita harus move on, life must go on. Tapi itu cuma di kata-kata doang. Sebenarnya mungkin dia belum ikhlas. Karena menurut aku manusia nggak ada yang bisa 100% rela, nggak ada yang bisa 100% ikhlas. Pasti ada 1% atau 0,00-nya itu berpikir coba aja gini ya, coba aja gini ya. Nah menurut aku itu relate sama semua orang. Gen Z pasti pernah merasakan itu gitu. Siapapun pernah merasakan itu, termasuk aku dan para cast yang lain juga. Terus di
soal relationship gitu. Ya. Mungkin kalau kita ngomongin relationship, orang putus pasti digambarkan di film ya karena dosa-dosa besar gitu ya, selingkuh atau apa. Tapi sebenarnya masalah kecil yang dipupuk terus sampai bertahun-tahun itu juga bisa menjadi alasan kita berpisah sama pasangan. Itu juga yang digambarkan di film ini gitu. Bagaimana Ed sama Dita itu nggak ada masalah, bahagia banget, bisa dilihat di trailer mereka lucu banget, pacarannya saling melengkapi. Tapi ada sesuatu masalah yang sebenarnya nggak kelihatan kalau dilihat dari permukaan gitu. Tapi ternyata itu masih dirasakan sama Dita, dirasakan sama Ed, cuma mereka nggak berkomunikasi dan akhirnya itu jadi momok permasalahan untuk mereka berantem. Yes. Nah itu yang pengen kita bahas gitu. Mungkin juga couple-couple yang nanti nonton film ini bakalan kayak, oh gue lagi itu gitu. Iya, Tapi ngerasa selama gitu ya. ini gue nggak tahu cara ngomongnya gimana. Atau kayak, kenapa sih lo putus, pasangan lo baik banget loh. Iya. Ya tapi kadang baik aja nggak cukup gitu. Kadang kita juga harus cari pasangan yang bisa ngisi bagian yang paling penting dan fundamental buat kita kan. Dan film itu mengajarkan Iya, betul jadi ini ya. bukan cuma kehilangan tapi juga soal relationship, soal persahabatan. Di sini kita bisa lihat ya kadang jodoh kita itu bisa jadi jodoh orang yang paling dekat. Kadang kita bisa jadi jodoh sama sahabat kita. Yeah. Kita bisa jadi jodoh sama nggak tahu siapapun itu gitu. Jadi menurut aku film ini tuh banyak banget yang bisa relate gitu karena bukan cuma kehilangan tapi ada relationship di situ, ada friendship di situ, ada keluarga di situ. Gimana zaman sekarang aku suka banyak menerima keluhan anak zaman sekarang tuh susah ngomong sama orang tua Iya, setuju. karena gapnya terlalu, maksudnya gap teknologi sekarang, sosmed apa segala macam terlalu jauh sama orang tua yang dulu nggak ada sosmed gitu. Jadi Iya. cara ngedidiknya juga beda kan. Nah di sini juga ada gitu keluarganya. Gimana anak tuh susah ngomong sama orang tua dianggap susah ngerti, padahal emang komunikasinya aja yang nggak cocok. Jadi di sini banyak. Tepuk tangan buat Prilly dong. Jadi di sini sudah ada Mas Wiana Erlangga. Mas, boleh dong, boleh tepuk tangan. Ngobrol sedikit dan pengen tahu gimana sih ini, cerita sedikit proses produksi ini ketika berhenti di sini untuk membangunnya, kan nuansanya drama atau sedihnya mungkin, dan bagaimana ngobrol sama Umay-nya untuk nge-build agar secara art juga mensupport dari semua ceritanya. Silakan Mas. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Kebetulan di film ini saya dipercaya sebagai art director, bertanggung jawab terhadap semua elemen sunset di dalam film ini. Ketika pertama kali diajak join sama Umay, saya tertarik dengan ceritanya. Ini sesuatu hal yang menarik, sesuatu hal yang baru lagi yang terutama saya temui. Terus akhirnya banyak brainstorming, ngobrol, terutama untuk konsepnya, yang mana saya coba mendekatkan pada realita kehidupan sehari-hari. Terus saya coba mengambil beberapa ikonik atau misansennya, mendekatkan pada kalau bahasa institusinya lebih ke semiotik, lebih ke simbolis. Jadi dan entah itu dari set, dari props, begitu juga dengan color. Jadi untuk menekankan ke setiap karakter tokoh ini, waktu itu saya lebih banyak ngobrol sama Umay ini, gue coba maininnya ke warna ya, mungkin salah satunya di situ. Jadi untuk menekankan itu, terus juga ada beberapa props dan logo-logo tadi dan lukisan itu, yang mana ketika kehilangan pasti orang yang ditinggalkan tuh biasanya mempunyai kenangan. Nah, salah satunya saya coba mainkan itu lewat beberapa props yang ketika melihat itu akan ingat atau akan relate lagi. Nah, itu yang saya coba tanamkan lewat planting information pada penonton, scene by scene, hingga nanti terjawab di ending. Wow, tepuk tangan dong. Ini lantang juga dong dengan teknologi yang digunakan di film ini, Mai. Iya. Ya nggak mudah juga sih sebenarnya kita diskusi soal kacamatanya itu sendiri ya, device-nya, dari mock up-nya sampai jadi realnya gitu, karena Sampai ada proses dengan layar virtual juga gitu. iya. Kita makan ini untuk kacamatanya sendiri, kita makan waktu hampir 1,5 tahun untuk research and development-nya.
tentang kacamatanya itu sendiri pun kita juga ngelakuin riset sama salah satu mahasiswa teman kita, salah satu divisi research and development yang ada di Taiwan. Kebetulan dia S2-nya emang AI, jadi emang dia ngebantu dan asistensi kita juga untuk teknologi yang ada di film ini. Plus juga kita juga kerja sama-sama tadi yang lebih bilang layar virtual untuk kita pakai extended reality-nya, kita pakai background yang sekarang kayaknya baru mulai digunakan deh. Oke. Dan terakhir digunain tuh di film luar negeri tuh Star Wars yang Mandalorian. Wow, boleh tepuk tangan dong nih. Ngapain? Karakter di sini tuh karakternya seperti apa? Jadi siapa dan karakternya seperti apa? Dan boleh kasih tahu ke teman-teman media juga yang ada di sini apa makna kehilangan untuk kalian? Silakan dari Reval, boleh Reval? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media. Terima kasih telah datang. Saya Reval Hadi berperan sebagai Ivan Randu Buana. Jadi dia adalah sahabat dari Dita, Awan dan juga Untari yang diperankan oleh Sal dan juga Lutesya. Mereka bersahabat dari sejak sekolah. Ivan ini orang yang selalu ingin ada untuk teman-temannya selalu bergantung sama Ivan, sering membantu. Dia orangnya lumayan ekstrovert, cukup reliable dan realistik menurut gue. Dan dia sangat-sangat peduli dengan Dita. Apapun kondisinya, apapun yang dialami Dita, dia selalu ingin berusaha untuk selalu mengerti, gitu. Cukup berat sih jadi Ivan, karena kadang ada momen-momen dimana kok ada ya manusia kayak gini gitu yang bisa, ya menurut gue susah untuk kita implementasikan dalam kehidupan pribadi gitu, karena menurut gue dia lumayan tough juga gitu dan sangat apa ya, sangat menghargai kehadiran orang-orang yang dicinta gitu sih. Terus makna kehilangan buat gue karena memang kemarin pandemi cukup membuat kita semua merasakan apa ya, kehilangan yang mendadak ya. Jadi memang cukup dalam dan gue sangat ngerasa ini cerita gue gitu dari awal gue baca skrip, karena lumayan gue kehilangan nyokap gue saat pandemi dan gue kehilangan bokap di 2013. Jadi mengambil film ini gue lumayan berat, tetapi gue ngerti banget apa yang dialami dari setiap karakter yang ada di film ini, dari sisi keluarganya, dari sisi sahabat, dan dari sisi karakter Dita itu sendiri. Sangat terdalam buat gue, dan pas syuting pun gue melihat semuanya gitu korelate banget ya sama kehidupan gue, dan gue sangat gembira ini kita bisa rayakan gitu, karena kan setelah pandemi kemarin belum ada nih kayaknya rilis momen kita pribadi, karena kita harus buru-buru untuk ya lo harus move on gitu, lo harus kerja lagi, semua harus balik dari awal, padahal sebelumnya kita nol banget gitu. Jadi ini adalah momen yang tepat buat kita merayakan, dan juga banyak percintaan yang menurut gue di sini tidak mudah untuk dilakukan, tapi itu bentuk dari cinta sejati gitu. Reval Hadi, tepuk tangan buat dia apa? Boleh jelasin ke teman-teman media? Dita tuh kompleks banget karakternya ya. Jadi aku sangat kesulitan sekali tiap hari, sampai stres banget sih. Sampai pertama kali aku di-review sama lawan mainku sendiri, Brian. Dia bilang, mana Prilly yang bubbly dan suka ketawa? Kamu kenapa depresif banget di sini? Terus kayak kamu galak banget di sini, karena emang aku stres banget sama karakternya gitu. Menurut aku ini karakter terberat yang pernah aku benar-benar mainin gitu. Karena Dita atau Anindita itu yang aku perankan, dia tuh orangnya nyimpen kan ke dalam. Sedangkan aku nyimpen, tapi untuk orang-orang terdekat aku pasti cerita gitu. Kayak ke sahabat, ke orang tua, nggak yang semua orang nggak akan tahu. Tapi kalau Dita tuh orang tua nggak tahu, sahabat nggak tahu, ya pokoknya semuanya dia simpen aja sendiri. Dia simpen sendiri, terus juga orangnya idealis. Orang tahu dia punya mimpi, tapi orang nggak pernah tahu mimpinya apa sih sebenarnya. Karena emang semuanya hanya terjadi di kepala dia gitu. Dia nggak pernah bisa mengungkapkan apa yang benar-benar dia rasain. Kenapa temannya dari SMA cuma 3 gitu. Kenapa punya pacar susah gitu. Nggak ada yang tahu. Orang taunya ya emang lo aneh kali gitu. Jadi susah untuk aku tuh ngeliatin ke penonton atau ke layar gitu,
perasaan aku tanpa dialog, tanpa ekspresi yang terlalu meledak-ledak gitu ya. Jadi ya cukup dari adegan cuma diem doang, gimana aku rasanya bisa ngeliatin gitu ke layar gitu. Ini loh yang aku rasain gitu. Dapat gak ya? Umay bisa ngeliat gak ya perasaan aku lewat layar gitu. Aku tuh lagi ngerasa gini banget gitu. Terus disuruh nahan nangis, aku susah banget. Baru kali ini aku susah banget acting disuruh nahan nangis. Karena emang seberat sutradara itu gitu. ya. Pernah ada satu adegan ada di trailer tuh yang lagi meluk nisan itu. First take, Umay selalu ngasih kebebasan kan, kayak coba versi lo dulu. Menurut lo emosi ini delivernya gimana gitu. Ya kalau menurut aku sih udah pasti ya mau nggak mau harus kayak, bukan harus kayak, tapi yang aku rasakan emang sedih banget dan meledak banget. Habis itu di-cut. Coba deh, ini bayangin, lu tuh mau nangis depan orang tua lu. Kan lu gak pernah nangis depan orang tua. Jadi karena aku sahabatan sama Umay, jadi Umay tahu banget obrolan lu. Lo kan gak pernah nangis depan orang tua lu taunya lu seneng doang gitu. Coba bayangin kameranya adalah orang tua lo. Itu rasanya meledak banget, tapi gak bisa keluar gitu, kayak susah banget mau, oh gini rasanya nahan nangis tuh, sampai pusing kepala ya. Tapi walaupun ujung-ujungnya nangis juga, cuma gak yang kejar gitu. Itu pertama kalinya aku acting bener-bener kayak harus dipendem, ditekan semuanya di dalam gitu. Wow, jadi emang luar biasa ya perjuangan untuk mendapatkan kedalaman karakternya. Tadi Reval dan juga Prilly udah cerita ya. Iya. Kalau Brian gimana Brian? Coba kita pengen dengar. Jadi siapa di sini karakter seperti apa Brian? Edison namanya. Edison. Oke. Edison Kartasasmita. Bagus banget namanya. Dia seorang arsitek, kuliah di Jepang. Wah, cinta banget sama filosofi, stoicism, dan lain halnya. Tapi bisa dibilang di cerita ini he's an outsider dari circle-nya Ivan, Dita, Awan, sama Untari. Untari itu yang dimainin sama Lutasha. Dia sosok yang, karena mungkin dia arsitek dan melihat hal dari banyak perspektif. Jadi jika dia melihat seseorang seperti Dita atau Awan atau Ivan, dia bisa melihat dari banyak angle, helikopter view semuanya. Jadi dia tertarik banget sama karakter-karakter orang. Dan yang paling membuat dia tertarik adalah Dita. Karena Dita tuh kayak puzzle di matanya si Ed. Oke. Puzzle yang banyak teman-temannya sendiri punya, teman dari SMA tuh nggak bisa pecahin. Dan Ed tuh suka banget puzzle. Ntar pas di film kalian bakal ngerti kenapa kamu dia suka banget puzzle. Biar kita simpan untuk di bulan depan. Saya Sal Priadi berperan sebagai Awan Umbara. Awan Umbara ini yang paling terakhir gabung di geng. Ambara, sorry. Umbara sih. Ambara. Awan Ambara. Awan Ambara. Yang paling terakhir tergabung di geng Dita, Ivan, dan Tari gitu, karena Awan pacaran sama Tari dan kemudian akhirnya menikah sama Tari gitu. Awan ini orang yang paling easy going ya, paling santai gitu, cenderung belak-belakan, tapi seringkali belak-belakannya membuat dia ngomongin yang nggak pernah mungkin diomongin sama teman-temannya gitu. Terutama soal Dita misalnya, gimana Awan menanggapi Dita gitu. Kadang-kadang hard truth yang muncul terus bikin Dita mungkin jadi tersinggung gitu. Tapi hal itu yang dilakukan sama Awan. Dan gitu. di pertemanan ada tuh yang kayak gitu ya. Aku yang mengisi posisi itu. Siap. Sal Priadi dulu. Halo semuanya. Waduh, ini weekend ya, long weekend. Long weekend. Pada datang semua luar biasa. Tepuk tangan dong buat semuanya. Wartawannya luar biasa nih. Oke, peran saya di sini sebagai jangan lihat fisik ya, karena paling muda di antara mereka. Saya jadi pacarnya Dita. Pacar pertama. Ayah itu kan pacar pertama. Iya benar. Jadi saya jadi cinta pertama anaknya gitu. Saya jadi papanya Dita. Di sini peran saya ya seperti biasa sebagai bapak-bapak yang arif dan bijaksana gitu. Yes. Itu sih. Siap, terima kasih. Nonton tanggal 27 Juli ya. Yes. Jangan lupa loh. Siap. Masyarakat dan jadi relate dengan cerita di film ya. Nah, Ya. pemilihan original soundtrack di sini gimana, Mai? Sebenarnya ada beberapa opsi soundtrack lain gitu. Cuma ketika gue berulang-ulang dengerin lagu Sorai ini, ada dua kalimat di ending lagunya Sorai itu mungkin akhirnya tak jadi satu, namun bersorai pernah bertemu. Itu yang juga jadi nggak dibilang sebagai initial thoughts, tapi mungkin sama dengan message utama dari film ini gitu, bahwa
keywordnya kan merayakan kehilangan. Iya. Bagaimana kita memaknai kehilangan tuh dengan kebahagiaan juga, karena bukan kebahagiaan aja yang perlu dirayakan gitu, karena kita nggak tahu saat kita bahagia kapan kita bisa ngerasain kesedihan. Yes, ini dia original. Boleh tepuk tangan. Nah, kita mulai dari pojok kiri dulu. Masing-masing satu kata tentang kehilangan. Kehilangan ini gitu. Silakan, Das. Kehilangan adalah sesuatu hal yang baru. Hal yang baru. Wow, oke. Umay, kehilangan adalah Perayaan. perayaan. Reval Hadi, Berat. berat. Oke. Prilly. Sakit. Sakit. Brian Domani. Pasti. Oke. Wow, wow. Good. Wow. Sal Priyadi. Kehilangan kekuatan. Kekuatan. Oke. Mas Indra. Setiap manusia. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Luar biasa. Halo Kak. Mama kangen sama kangen sekali. Sampai kapanpun kalian harus saling menguatkan satu sama lain. Kenapa lo ngeliatin gue kayak gitu? Cantik lo. Udah lama gue mau ngasih ini sama lu. Titipan dari Ed buat lu. Hai Dita. Langit dan laut saling membantu mencipta awan hujan pun. Ketika dunia saling membantu. Aku gak ada kamu di sini. Aku baru ngerti sekarang kenapa kamu selalu nyaman ngomong tentang kematian. Cuma kamu sebagai anak yang tidak pernah bisa mengikhlaskan. Kamu sudah tahu dia akan datang padamu, Ini mungkin bagian dari khayalan kamu. mendahuluiku. Aku gak bisa cepet-cepet ikhlas. Aku gak bisa kayak ibu aku yang langsung ngelanjutin hidupnya tanpa ayah aku. Seakan kamu sudah tahu batas waktumu. Selesaikan, Dinda. Kamu selalu percaya bahwa tidak ada yang sempurna. Dan sekarang kamu buktikan ketidaksempurnaanmu itu dengan pergi begitu saja.